semua kita ya tentunya yang punya basic Kristen ya, dari kecil kita sudah punya Alkitab ya, dari kecil. Ya, saya sendiri punya Alkitab itu waktu Alkitab sendiri ya, usia kelas 5 itu berapa? Usia berapa itu? Kelas 5 SD. Dan Alkitab itu saya masih simpan sampai hari ini. Sekalipun Injil Lukas pasal 1 dan 2 hilang. Tapi saya masih simpan. Saya kira semua kita punya Alkitab atau tahu tentang Alkitab itu dari kecil. Tapi yang ironisnya saudaraku, tidak semua orang pernah membacanya sampai selesai. Saya suka bayangkan secara sederhana. Kita semua sekolah ya. Setiap semester ada materi ya. Bukunya berapa banyak. Setiap baik yang SD, adik-adik yang SD, SMP, SMA, kuliah. Setiap semester ada bukunya. Dan setiap semester itu ganti nanti bukunya. Kita selesai baca tidak? Kita selesai membacanya tidak? Selesai biasanya ya, kan ada ujiannya. Tapi banyak orang Kristen yang bertahun-tahun bangga dengan kekristenannya. Bangga dengan Alkitabnya, katanya. Oh saya orang Kristen. Percaya apa Pak? Percaya Alkitab ini. Katanya, tapi ketika ditanya, udah baca belum Pak? Belum sih. Jadi apa yang kita percaya? Ironis saudaraku. Maka saudara hari ini, atau tepatnya dalam bulan ini kita berbicara beberapa hal menyangkut Alkitab itu. Ya. Kemarin bagaimana kita berbicara tentang Alkitab, saudaraku. Dari satu sisi, ya. Dan hari ini kita berbicara, kemarin kita berbicara Alkitab dari sisi bagaimana kita mengenal Tuhan melalui Alkitab. Dan hari ini kita belajar Alkitab itu sebagai penuntun. Saudara, penuntun kita. Nah kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius, saudaraku. Mari kita membaca 2 Timotius. Kita akan membaca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membacakannya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah menggunakan Alkitab yang baru ya, kemarin ya. Jadi hurufnya sudah lebih besar. Ya, saya masih gunakan yang lama yang di mimbar, jadi kecil. Kita akan membaca ya, saya akan membaca secara perlahan-lahan untuk kita. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang sering, yang familiar kita baca biasanya 2 Korintus 3 ayat 16. Bagaimana Alkitab itu. Tapi hari ini kita akan lihat satu prinsip Alkitab sebagai penuntun kita. Ya, memang selama pandemi ini saya selalu bicara 2 topik biasanya, tapi kali ini 3 ya, nggak apa-apa ya, diskon sedikit. Ya biasanya 2 saya selama pandemi ini. Saya kurangi 1 tadi, sekarang balik lagi 3. Tapi hari ini saja sih kayaknya. Saudara, kita melihat bagaimana Alkitab memberikan contoh yang normal. Yang normal itu seperti saya dan saudara, yang dari kecil, saudaraku sudah mengenal Tuhan. Melalui apa? Melalui siapa? Melalui orang tua kita.
Nah ternyata Timotius juga bukan orang yang baru. Tapi orang yang lahir dari keluarga yang mengenal Allah. Mulai dari neneknya Lois, kemudian mamanya Eunike, juga begitu orang yang taat, kemudian Timotius. Saudara, akhir-akhir ini banyak orang lebih bangga kalau hanya mendengar, oh kita baru bertobat, bangga orang. Enggak salah sih. Tapi saudara, bukan berarti Anda yang memang lahir dari keturunan Kristen enggak bangga. Semestinya lebih bangga. Kenapa? Anda tahu dari mulanya. Maka ketika Paulus mau mengingatkan Timotius, dia pakai statement ini. Ayat yang ke-15 itu. Dikatakan apa? Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau, Timotius, sudah mengenal kitab suci. Maka tadi di awal saya katakan, di antara kita siapa yang dari keluarga Kristen dari kecil nggak kenal kitab? Kenal bukan? Ya, kenal. Nah pertanyaan saya, kenalnya Anda sebagai apa kitab itu? Sebagai buku antik di rumah? Ya? Sebagai buku sakral yang dibawa atau muncul seminggu sekali? Ya, yang awet dari sejak beli sampai sekarang masih rapi, bersih. Karena kitab suci. Jadi nggak pernah jaga, nggak pernah dibuka, nggak pernah dikotori, pokoknya bersih lah, suci itu kitab suci beneran jadinya. Mengenalnya seperti apa? Nah hari ini kita ingin belajar pengenalan Timotius yang diingatkan kembali oleh Rasul Paulus kepada dirinya tentang bagaimana kitab suci itu semestinya menuntun setiap kehidupan orang percaya. Dalam hal apa? Ini yang kita mau belajar pagi ini. Dalam 3 hal. Menuntun kepada keselamatan, menuntun kepada pertumbuhan, dan yang ketiga, menuntun kita untuk kita bisa berguna bagi Allah melalui karya perbuatan pelayanan kita. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, bahwa kalau sampai hari ini engkau belum betul-betul menyelidiki, membaca, jangan tunda. Harus kamu betul buat komitmen baca itu Alkitabmu. Karena engkau tidak akan pernah mengerti kalau hanya kata orang lain. Saudara, hari ini kita coba lihat bagian yang pertama, bagaimana Alkitab kita menuntun kita kepada keselamatan. Banyak orang mengerti atau memahami keselamatan hanya kata orang saja. Sehingga ketika menghadapi tantangan di dalam dirinya menyangkut kepastian keselamatan, dia bandingkan dengan orang sekelilingnya. Dengan konsep-konsep yang ada. Dengan pandangan-pandangan dari mungkin kepercayaan-kepercayaan yang lain. Maka saudara, suatu ketika saya sangat kaget ketika ada seorang, salah satu majelis gereja tiba-tiba mengundurkan diri. Pertamanya saudaraku gak aktif. Keduanya mulai gak aktif melayani. Keduanya mulai gak aktif datang ke gereja. Mundur gitu. Kemudian saya tanya, kenapa? Selalu jawabnya, di mana-mana gereja hampir sama jawabnya, gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Gak apa-apa kok mundur. Itu sama dengan orang bercerai. Bercerai baik-baik. Mana ada bercerai baik-baik. Ya kalau baik-baik gak bercerai lah. Ya namanya bercerai ya gak baik. Ya. Saudara, kita kadang suka ngomong yang gak ngerti kita artinya. Gak apa-apa. Tapi saya itu penasaran, gak mungkin gak apa-apa, pasti ada apa-apanya. Setelah saya coba selidiki dengan berbagai cara, saya minta bantuan orang lain, dan terakhir saya coba kasih beberapa pertanyaan untuk mengecek orang. Saudara, salah satu masalahnya adalah beliau belum punya kepastian keselamatan.
Saudara, jadi orang yang lama ke gereja, bahkan orang yang giat dalam tanda kutip aktivitas gereja yang kita sebut melayani, atau bahkan orang yang menjadi majelis gereja, saudaraku, ada yang masih belum mengerti tentang keselamatannya. Maka hari ini kita belajar kebenaran Alkitab itu menuntun kita kepada keselamatan. Saudara, ketika kita berbicara tentang keselamatan, dari mana Anda tahu Anda dan saya yang sudah berdosa ini bisa diselamatkan? Dari mana Anda tahu bagaimana Allah menyelamatkan saya dan saudara? Dari mana? Saudara, kalau kita sekali lagi hanya dari kata orang, seringkali kita tidak mendapatkan info yang komplit. Karena seseorang termasuk saya, ketika menyampaikan sesuatu pasti punya fokus satu saja. Itu makanya saya dan saudara perlu mempelajarinya. Karena Allah sudah menyatakan dirinya, sudah menjelaskannya bagaimana keselamatan yang saya dan saudara peroleh itu dalam sini. Maka saudara, kalau kita berbicara tentang Alkitab, dari Alkitablah saya dan saudara ditunjukkan bagaimana orang memperoleh keselamatan sekalipun sudah berdosa. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu lebih senang membaca yang mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Mana yang lebih senang? Ya, baru ya semua yang senang baru ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semua orang suka yang baru, semua orang nyari semua orang. Dan kalau di sekolah teologi pun lebih senang orang belajar belajar perjanjian baru. Di dalam STT pun yang suka tidak disukai orang, dosen perjanjian lama. Makanya dulu saya kalau ngajar saya tidak disukai orang, salah satunya. Ya. Banyak orang nggak suka dosen perjanjian lama. Dosen yang belum bertobat katanya, kan masih perjanjian lama. Saudaraku. Tapi saudara, saya mau katakan kepada kita, banyak orang begitu membaca perjanjian baru. Itu saudara, saya membayangkannya seperti anak-anak yang lahir di tengah keluarga yang tadinya miskin, tapi kemudian kaya, tapi anak itu lahir sudah di dalam kondisi kaya. Sudah semua berkecukupan. Enggak pernah lihat bapaknya berjuang. Enggak pernah lihat bapak ibunya begitu susah. Kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini. Ya kan? Kontraktor yang itu maksudnya. Saudaraku. Jadi makannya mesra terus. Sepiring berempat atau berdua. Ya bukan karena mesra, karena jatahnya sedikit. Enggak pernah alami itu. Saudara, karena di dalam perjanjian lama lah saya dan saudara bisa mengerti bagaimana sulitnya orang untuk bisa jumpa Allah. Bagaimana sulitnya, ketatnya aturan orang bisa beribadah. Bagaimana orang terus-menerus mencoba memberikan korban sebagai ganti dirinya. Dan itu dilakukan sekali untuk satu kali dosa. Bayangkan kalau satu hari buat dosa sekali. Saudara, karena korban dalam perjanjian lama tidak satu kali selesai, bukan. Tapi terus menerus. Saudara, justru saya mau katakan kepada saudara, ketika Anda membaca Alkitab secara utuh, dari perjanjian lama, dari Allah mencipta, kemudian manusia jatuh dalam dosa, lalu bagaimana Allah berupaya mengembalikan manusia ini ke jalannya, melalui Musa lah, melalui Taurat lah, melalui para nabi lah, melalui para hakim lah, macam-macam lah. Itu waktu yang cukup panjang. Tapi manusia tidak bisa, saudara. Saudara, tapi ketika kita membaca hanya perjanjian baru, Anda enggak mengerti. Ini. Saudara, kita kan sudah mendapat form ya. Alkitab berapa jumlahnya? Jumlah kitab kita? 66 ya. Di form ada 66. Perjanjian lama berapa kitab? Berapa kitab?
Nah, sambil ngecek gemas ini. Karena saya kan sudah dicek-cek, ya, aduh lama kali. Gitu. Berapa kitab? 39. Kitab perjanjian baru berapa? 27. Mana yang lebih banyak? Kalau itu nggak penting, ngapain dimasukkan di sini? Dikoyak aja, pakai PB saja ya, tipis. Saudara, kita tidak pernah bisa memahami keselamatan kita, tidak pernah bisa menghargai keselamatan kita kalau kita nggak membaca, nggak mengerti dalam perjanjian lama. Maka saudara, Alkitab dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru sebenarnya merupakan satu sejarah keselamatan. Bagaimana Allah menyelamatkan saya dan saudara. Dan sungguh saudara, kekaguman akan Allah itu Anda bisa alami. Sudah ketika tadi menyanyikan ku kagum hormat akan engkau, apa yang Anda pikirkan? Yang terlintas di dalam pikiran saya tadi ketika nyanyi waktu masih di situ. Saya membayangkan bagaimana Allah berkali begitu panjang ya. Dari perjanjian lama terus ya. Sampai mengorbankan dirinya. Dan dia menebus menyelamatkan saya dan saudara. Dia saudara, Alkitab yang menuntun Anda. Bukan tidak penting kesaksian-kesaksian orang yang diselamatkan itu penting. Bukan tidak penting pengajar-pengajar itu penting. Tapi pengajar enggak pernah bisa menyampaikan secara total, secara keseluruhan. Ketika Anda membaca, Anda bisa melihatnya. Saudara, kecenderungan membaca dan mendengar orang, apa bedanya biasanya? Saudara, kalau umpamanya saudara yang senang saya, senang artinya nggak ada apa-apa. Saya ngomong apa saja Anda dengar ya, betul ya? Tapi kalau saudara tidak suka dengan saya ngomong Anda suka enggak? Sumardi kayaknya nembak saya ini. Sumardi ini kayaknya nyinggung saya ini karena saya malas baca Alkitab. Padahal betulan sih malas. Ya, nyinggung. Itu lemahnya. Tapi kalau baca Alkitab kan gak bilang, Allah ini nyinggung gua nih. Allah ini kayaknya ngeledek saya nih. Kan gak bisa. Ya kan? Anda lebih bisa menerima dengan baik. Maka bacalah Alkitab itu. Alkitab membimbing saya dan saudara untuk boleh mengerti, mengarahkan kita kepada keselamatan. Dari Alkitablah saya dan saudara boleh mengerti dengan jelas bahwa saya dan saudara diselamatkan bukan karena perbuatan Anda dan saya sendiri. Tetapi kenapa? Kasih karunia Allah. Banyak orang yang tidak memiliki kepastian keselamatan itu kenapa? Salah satu yang saya temukan karena mereka selalu melihat, Pak, saya ini masih berdosa. Pak, saya ini masih sering jatuh. Pak, saya ini masih belum bisa seluruhnya mengikuti Tuhan, taat. Apa artinya? Banyak orang Kristen pun masih berpikir bahwa keselamatan yang didapat itu atas usahanya sendiri. Saudara, maka Alkitab akan menuntun saya dan saudara kepada keselamatan yang sebenarnya di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, apa? Alkitab menuntun apa? Saudara, yang kedua Alkitab menuntun saya dan saudara kepada pertumbuhan. Ada orang yang mengatakan, saudaraku, seorang penulis yang sangat terkenal, John Stott, buku-bukunya juga banyak, saudaraku, dia katakan begini, beliau tapi sudah meninggal beberapa tahun, 2-3 tahun yang lalu ya. Dia katakan gini, masalah umum gereja saat ini bisa disimpulkan dengan 3 kata. Apa itu? Pertumbuhan tanpa kedalaman. Ya. Pertumbuhan tanpa kedalaman. Kenapa John Stott melihat masalah ada seperti itu? Karena ada banyak mungkin secara kuantitas gereja A bertumbuh sekalipun gereja B berkurang. Bertumbuh dia bilang kan. Wah, ada gereja itu maju, sana maju tapi sini kurang. Bertumbuh dia bilang.
Atau mungkin banyak orang-orang yang beramai-ramai datang ke gereja. Tetapi tidak memiliki kedalaman. Maka salah satu buku yang dia tulis adalah menjadi murid Kristus yang radikal. Radikal di sini betul-betul yang dipakai terminologinya adalah dari radik. Radik itu akar. Bukan radikal itu berarti anarkis, bukan. Radikal yang dimaksud di sini adalah betul dari radik. Radik itu akar maksudnya. Orang Kristen yang berakar. Nah pertanyaannya kenapa bisa terjadi orang Kristen sekarang bertumbuh atau kekristenan sekarang bertumbuh tapi tidak berakar? Karena banyak orang Kristen yang mengabaikan Alkitab. Termasuk banyak gereja-gereja, banyak pembicara-pembicara yang mengabaikan Alkitab. Saudara, lebih cenderung bagaimana menekankan unsur-unsur entertain dan motivator untuk membangkitkan semangat kita. Maka orang banyak tapi dia tidak punya akar. Maka orang banyak tapi orang-orang ini menjadi orang-orang Kristen yang cengeng. Baik ketika menghadapi masalah hidup, baik menghadapi gesekan dengan sesama, baik menghadapi ketika mungkin saudaraku ada berbagai macam tantangan ketika bergereja. Nah saudara, saya tidak tahu apakah saya dan saudara merasa demikian. Bertumbuh tapi tanpa kedalaman. Saudara, banyak orang bilang gini, ya, "Duh Pak, saya di gereja ini nggak bertumbuh, jadi saya mau tempat lain lah." Ada orang bilang gini, "Pak, saya di sana saya lebih bertumbuh." Saya kadang-kadang bingung ya, apa sih ukurannya bertumbuh? Kadang-kadang istilah bertumbuh itu hanya dipakai untuk kamuflase. "Pak, saya senang di sana." To the point aja. Saya nyaman di sana. Saudara, bagaimana Anda dan saya bertumbuh? Bagaimana saya dan saudara bisa betul bertumbuh dengan kedalaman? Kalau saya dan saudara tidak pernah makan dengan sehat. Tidak pernah makan dengan cukup. Tidak pernah makan makanan yang bergizi. Tidak pernah makan makanan sesuai dengan usia. Tidak pernah makan makanan yang mungkin berserat. Bagaimana bisa bertumbuh? Dan makanan yang bergizi, berserat dan sesuai tahap itu adalah firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan. Maka saudara, saya suka katakan kepada kita di berbagai pertemuan, saudaraku, aneh memang. Dari kecil punya Alkitab, bahkan menurut data saudaraku, satu-satunya buku yang paling banyak di copy artinya dicetak adalah Alkitab. Yang paling banyak. Tetapi masalahnya ada banyak orang Kristen yang tidak ngerti Alkitab. Tapi masalahnya begitu makanan berlimpah tapi banyak orang Kristen yang kekurangan gizi. Kurus-kurus. Ini saya sedang tidak bicara fisik juga. Gak pernah makan. Makan seminggu sekali itu pun ngantuk-ngantuk. Makan seminggu sekali itu pun sudah gelisah, geser-geser pantatnya kalau di gereja. Sudah sekali waktu, saudaraku, ada orang yang bilang kepada saya, "Pak Sumardi, kalau khotbah jangan panjang-panjang ya." Ya, itu berapa tahun yang lalu sih ya. Jadi saya bilang, nanti kalau saya khotbah sini lagi saya akan buat lebih panjang. Sekali waktu saya diundang khotbah di gereja, saudaraku, kemudian yang mengundang itu ngomong gini, "Pak Sumardi, kalau bisa khotbahnya 10 menit ya, paling banter 15 menit. Jadi saya langsung bilang, saya WA, "Kalau gitu enggak usah khotbah saja." Ya ngapain pusing amat? 10 menit saja Pak Sumardi, saya mau ngomong apa ya? Beda loh, ini bukan pelayanan kantor loh. Kalau pelayanan kantor saya biasa mengerti juga. Kantor saya selalu buat singkat juga. Ini di gereja. Saudara, demikian parahnya orang gak suka makan. Padahal secara sekarang yang berkembang bisnis apa? Di dunia ini? Makanan. GoFood, GrabFood, Tokopedia aja kemarin
anak saya udah bilang, kok sebut merek ya, apa namanya, anak saya bilang, Pak sudah bisa pesan makanan loh. Makanan yang untuk fisik kita berkembang. Makanan untuk iman kita dikasih gratis, berbagai macam versi, dari cetakan kecil, cetakan besar, bahasa ini, bahasa itu. Masih gak tertarik, mau dibuat apa? Pengen bertumbuh? Ada yang bisa bertumbuh tanpa makan? Ada yang bisa bertumbuh sehat tanpa makanan bergizi? Ada yang bisa sehat tanpa asupan yang cukup? Enggak mungkin, saudaraku. Jadi ketika saya dan saudara saya ingin bertumbuh, baca firman Tuhan itu. Lalu ada orang tanya, Pak, jadi kalau sudah baca ngapain? Masa itu benar diajari? Lakukanlah. Kau sudah baca mau diapain? Ya dilakukan, jadi baca. Ya. Kalau udah selesai Pak, baca lagi. Selesai lagi, baca lagi. Saudara yang saya mau tekankan di sini adalah Alkitab itu menuntun kita untuk bertumbuh. Maka deskripsi yang sering dipakai itu saya cantumkan beberapa ayat. Alkitab itu sebagai makanan, sebagai madu, sebagai roti. Ya, saya waktu baca madu, roti, susu, saya ingat semua di rumah, ada di rumah ini. Susu ada, roti ada, madu ada. Dan kita suka makan. Nah bayangkan kalau Alkitab itu Anda pahami itu. Jadi adik-adik di rumah boleh baca. Gak ngerti om, gak apa-apa baca aja. Ya, tanya kalau gak ngerti. Kalau bapak ibunya gak bisa jawab, gak apa-apa lah, tunda pertanyaannya. Ya, jadi saya khawatir juga bapak ibu banyak yang takut baca sama anak-anaknya. Bukan takut apa, takut menjawab pertanyaan anak-anaknya. Ya. Saudaraku, Alkitab membimbing kita, menuntun kita. Saudara, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 itu kan dikatakan demikian. Alkitab itu mengajar. Apa sih pengertiannya mengajar? Mengajar berarti mendidik orang dalam kebenaran. Lurus tuh, mengajar. Jadi saudara ketika saudara pingin, makanya kalau kita baca dalam Amsal 1 itu ayat 7. Permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Atau takut akan Tuhan itu permulaan dari pengetahuan. Kenapa? Karena memang Alkitab itu mengajar, saudaraku. Allah itu sumber pengetahuan. Allah itu sumber hikmat. Maka ketika saya dan saudara membaca Alkitab, Anda dididik dalam kebenaran. Saudara, kalau saya bubui sedikit-sedikit kesaksian tidak apa-apa ya, karena saya ingin ini menjadi satu hal yang hidup. Saya terus terang di keluarga saya, orang tua saya juga dulu perokok. Saya tidak tahu sekarang, karena ketika jumpa saya nggak perokok, nggak tahu ketika tidak. Perokok, lingkungan saya perokok. Artinya saya mau katakan, ayah saya nggak pernah larang saya merokok. Oke, saya dibesarkan di lingkungan orang yang tidak seiman. Keluarga saya pun banyak yang tidak seiman sampai sekarang. Artinya ayah saya tidak pernah punya pesan apa-apa menyangkut hubungan saya dengan orang tidak seiman. Saudara, kenapa saya bisa memberikan satu keputusan sendiri, saya tidak mau merokok? Saudara, kenapa saya bisa mengambil satu keputusan sendiri, saya tidak pernah mau membangun hubungan khusus, ini menyangkut laki-laki perempuan, kepada orang yang tidak seiman. Kenapa? Enggak ada kok yang larang, enggak ada kok yang ngajari. Kenapa? Karena dari firman. Saudaraku. Karena ketika saya menerima firman, menerima Alkitab tertulis kelas 5 itu, saya betul-betul penasaran dan saya terus baca. Dan jujur saya katakan kepada kita, saya orang yang paling banyak pertanyaan kalau membaca Alkitab. Jadi adik-adik, pemuda maupun anak-anak dan bapak ibu juga, gak apa-apa, munculkan banyak pertanyaan terhadap apa yang Anda baca, gak apa-apa. Karena ketika Anda banyak bertanya, maka Anda akan semakin semangat mencari kebenaran itu. Saudara, Alkitab itu mengajar saya dan Anda, mendidik
orang dalam kebenaran. Yang kedua sudah dikatakan apa? Alkitab itu menyatakan kesalahan. Sudah menyatakan kesalahan, makanya ada orang yang menggambarkan. Saudara, sekali waktu saya ada permainan dengan anak-anak sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu, saya bilang saya punya gambar yang bagus loh, ajaib. Saya suruh manggil satu-satu, ya kan? Saya suruh lihat gambar. Setiap orang lihat gambar, senyum dia. Oh, orangnya penasaran, maju lagi, lihat lagi, senyum dia. Oh, maju lagi. Ada yang lihat cekikikan dia. Maju, semua penasaran. Saudara, setelah apa? Orang cerita, apa sih? Oh, senyum aja, apa sih? Ternyata dalam kotak yang saya tutup itu ada cermin yang besar. Jadi setiap orang lihat dirinya. Saudara, Alkitab menyatakan kesalahan itu berarti ketika Anda membaca Alkitab, Anda tahu Anda sedang seperti apa. Siapa di sini yang tidak pernah pakai cermin? Mungkin kami pria. Ya, saya nggak pernah pakai cermin soalnya, pede aja. Ya, apalagi yang nggak ada rambutnya ya nggak perlu pakai cermin. Ya, tapi apakah ada di sini ibu-ibu yang nggak pakai cermin? Ya, sekarang handphone aja udah jadi cermin. Cermin, ya. Saya pernah ketawa, saudaraku. Saya kan di mobil nunggu, ya kan. Orang numpang cermin. Gaya-gaya saya bilang. Ketawa saya. Ya, tapi nggak ada di sini seorang itu. Ya. Saudara, kita perlu cermin untuk apa? Saya yakin saudara, ketika saudara bercermin kemudian ada noda di sini, hitam atau apa? Oh, bukan tompel ya, hitam atau bolong-bolong, apakah Anda diam? Bukan, saudaraku, ambil dempul, tap, tak, sek, tak, cek. Kelihatan dah? Kalau masih kelihatan didempul lagi, kalau masih kelihatan dipadetin, saudaraku. Maka saudara, ketika kita baca Alkitab hampir sama fungsinya. Mengajar kita, menyatakan kesalahan bukan hanya itu. Maka gambarnya melingkar kan? Bagaimana? Memperbaiki kelakuan. Saudaraku. Jadi Alkitab itu menuntun kita. Kapan kita memakai cermin? Saya bertanya kepada ibu-ibu yang pakai cermin, kapan? Setiap saat kan? Artinya setiap hari. Jadi jangan puas baca Alkitab cuma seminggu sekali. Karena firman ini akan menuntun Anda kapan? Ya setiap hari. Setiap saat. Maka Alkitab menolong saya dan saudara untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bertumbuh, makin hari makin baik karakternya. Makin hari makin benar hidupnya. Makin hari makin, saudaraku, imannya bertumbuh. Saudara, maka untuk mengoreksi kita sederhana. Maksud saya pribadi-pribadi, cek. Jangan bandingkan dengan orang lain. Jangan biasakan ngecek diri dengan orang lain, bukan. Lihat dirimu. Apakah hari ini dirimu sama dengan seminggu lalu? Apakah tahun 2021 ini dirimu masih sama dengan 2019 yang lalu? 2019 yang lalu kalau dibilang ini marah, sekarang dibilang hal yang sama masih marah, berarti nggak berubah. 2019 yang lalu malas, hari ini masih malas, berarti nggak berubah. Saudara, ketika kita mengukur melihat kualitas pertumbuhan iman kita, sekali lagi jangan bandingkan dengan orang lain. Lihat dirimu sekarang dengan sebelumnya. Saudara, maka Alkitab menuntun, menolong saya dan saudara untuk bertumbuh dalam segala hal. Saya bertumbuh menjadi pribadi yang baik, saudara menjadi pribadi yang baik. Saya dan saudara bertumbuh menjadi yang pria, suami yang benar, yang wanita menjadi istri yang benar, anak-anak menjadi anak-anak yang benar, saudaraku. Dan dalam berkarya pun saya dan saudara berkarya makin benar. Maka saudara, ketika kita melihat kebenaran firman ini, firman Tuhan itu, saudaraku, penuntun yang harus kita ikuti setiap hari. Ya,
Ada orang-orang yang menerapkan prinsip masing-masing sih ya. Artinya untuk membangkitkan semangatnya membaca firman. Saudara. Tapi ketika kita lihatlah, bijaklah masing-masing. Maksud saya cara membacanya, kapan membacanya, Anda sendiri yang bisa ngatur. Karena waktunya kan Anda yang punya. Enggak harus artinya pagi Pak, boleh. Siang boleh, malam boleh, tengah malam boleh. Terserah kapan Anda membaca. Ya, Anda bisa atur itu. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir. Alkitab menuntun saya dan saudara kepada pelayanan. Saudara, banyak orang memikirkan bahwa ketika kita melakukan aktivitas di gereja itu melayani. Banyak orang berpikir kalau melakukan aktivitas di gereja itu melayani. Saudara, saya mau katakan kepada Anda, pola pikir itu salah. Pola pikir itu salah. Maka tidak sedikit orang merasa sudah berbuat banyak ketika di aktivitas di gereja. Yang kedua, maka banyak orang yang melakukan aktivitas gereja karena berbagai macam faktor. Karena orang suruh, karena orang ajak, karena mungkin enak gak enak, macam-macam. Saudaraku, saya mau katakan Alkitab kita ini menuntun kita untuk melayani. Maka dikatakan tadi di dalam bagian yang terakhir bahwa saudaraku ayat yang ke-17, dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk berbuat baik. Saudara, mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan pola ini. Saudara, dari Alkitablah kita mengerti bahwa kita dahulu orang berdosa. Ya. Kemudian Allah mengangkat kita, menyelamatkan kita, kemudian dikasih status yang baru sebagai anak. Dan setelah itu Allah mengangkat, memberi status, kemudian Allah memberi kepada Anda dan saya kehormatan. Terlibat dalam pekerjaan Allah. Minggu lalu saya khotbah di Immanuel Bogor. Saya khotbah dari 2 Korintus 4 ayat 1. Ayat itu berbunyi begini. Oleh karena kemurahan Allah, saya menerima pelayanan ini. Karena itu saya tidak pernah tawar hati. Saudara, Alkitablah yang mengajarkan kita, yang memberikan penjelasan kepada kita. Kita itu diciptakan untuk melayani Dia. Kita itu diselamatkan untuk melayani Dia. Bahkan kita itu diberi karunia untuk melayani Dia. Termasuk saya dan saudara dibentuk melalui berbagai proses kehidupan Anda. Itu untuk melayani Dia. Maka saudara, saya ingin membedakan aktivitas gereja tanpa pemahaman yang benar akan masalah. Aktivitas gereja tanpa pemahaman yang benar jadinya belum melayani. Saudara, saya dari kecil diajar oleh nenek saya untuk rajin membersihkan gereja dan saya lakukan. Jadi gereja kami sangat kecil. Ya, di kampung itu kecil sekali. Mungkin seberapa ya? Satu baris inilah mungkin satu kotak ini gerejanya. Halamannya lebar. Jadi lebih itu bedanya gereja kota dan kampung kan? Kampung halamannya lebih lebar dari gerejanya. Kalau di kota gerejanya lebih luas daripada halamannya. Ya kan? Makanya masalah parkir kan. Halamannya luas. Dan halaman itu sangat subur. Jadi hari ini dibersihkan, 2-3 hari lagi nanti sudah apa? Rumputnya banyak. Jadi nenek saya tuh orangnya cerewet ya. Sumardi itu bersihkan. Wah ya seperti anak-anak umumnya lah ya. Dengan ngegerutu bersihkan. Tapi karena tiap hari disuruh, jadinya menjadi habit, kebiasaan. Setiap mungkin minimal seminggu sekali.
saya cabut rumput, sapu halaman. Biasanya hari Jumat atau hari Sabtu saya lakukan itu di gereja itu. Kemudian kalau hari Minggu pagi nyapu gereja. Itu awalnya susah saudaraku. Tapi karena terus menerus disuruh, ya saya mengerjakan itu. Pertanyaan saya, apakah itu melayani? Saya dulu berpikir melayani. Tapi ternyata belum. Karena saya nggak ngerti kenapa saya melakukan itu. Saya melakukan itu karena nenek yang suruh. Karena saya melakukan itu karena jadi kebiasaan. Saya lakukan. Ya, apakah setelah nenek saya nggak ada saya nggak lakukan? Saya lakukan. Dimanapun saya bergereja saya lakukan yang sama. Waktu saya pindah di tempat orang tua saya lakukan yang sama. Tapi saudara bertanya apakah itu berarti sudah melayani? Nanti dulu saudaraku. Karena saya tidak punya pemahaman apa-apa tentang pelayanan. Tapi saudara ketika saya mulai membaca kebenaran firman, saya mulai mengerti bagaimana saudaraku Allah boleh mengangkat saya dari orang yang berdosa saudaraku. Kemudian dia mengangkat kita semuanya, mengangkat saya menjadi anaknya. Kemudian secara jelas dia ingin melibatkan kita. Apalagi saudaraku tadi saya bacakan dari 2 Korintus 4 ayat 1. Bahwa ternyata melakukan pekerjaan Allah itu bukan hal yang biasa. Itu kemurahan. Saudara, kemurahan itu sesuatu yang tidak pantas, yang gak bisa kamu terima, yang gak layak kamu terima, tapi karena kebaikan Allah kamu terima. Maka saudara, saya suka katakan kepada banyak orang dimanapun. Banyak orang yang tidak mengerti kebenaran ini menganggap melayani itu murahan. Ingat baik, kemurahan itu bukan murahan. Beda banget. Padahal melayani ini bukan murahan, kemurahan. Saudara makin kesini, makin kesini, makin kesini. Saudara saya masih makin mengerti betapa melayani Tuhan itu kehormatan. Nah memang sulitnya kalau saya ngomong itu susah saudaraku. Ya Sumadikan pendeta, iya kan? Ya susahnya gitu ya. Ya Pak Pendeta ngomong melayani, ya. Tapi saya mau katakan kebenaran ini. Melayani itu hal yang menyenangkan. Saya mau mungkin memberikan satu contoh yang praktis. Perbandingannya saudaraku. Saudara, setiap orang punya sifat yang sama, sikap yang sama. Kalau ada orang-orang tertentu yang berjasa dalam hidup Anda pasti ingin lakukan sesuatu yang berguna. Artinya yang apa? Senang, membuat senang. Betul kan? Umpamanya ada orang berjasa, terserah apa itu, apakah siapa sajalah. Saudara, saya dalam hidup saya itu saya terus terang saya banyak utang. Saya banyak utang. Ya. Jangan khawatir, bukan utang uang. Saya nggak punya utang uang kecuali uang pensiun. Yang lain utang uang ya. Karena saya tidak membiasakan diri untuk hutang. Saudara, utang yang sama maksud apa? Utang kebaikan orang. Karena saya menggenapi perkataan dari pintu ke pintu numpang. Kalau saya numpang Ibu Sondang kan yang baik, punya jasa baik kan Ibu sama saya. Sehari, kalau tahun Bu, kan jasa baik banget. Saudara, asal saya ingat nama-nama orang yang berjasa kepada saya Tuhan, saya gak pernah bisa balas kebaikan mereka. Gak pernah bisa balas. Saya mau berikan satu contoh yang sederhana. Suatu ketika, pada waktu saya begitu, Tuhan saya mau buat apa ya untuk si A, si B, si C, karena banyak kali utang saya. Jadi sekali waktu salah satu orang yang saya merasa itu berjasa, dia minta tolong saya sesuatu. Saudara, saya itu enggak berpikir panjang, jangan berpikir panjang, berpikir pun enggak. Saya langsung jawab apa? Iya. Memang setelah pikir itu, waduh, bisa enggak yang ngerjakannya? Ya. Tapi saudara karena tadi sama iya. Maka di tengah kesibukan saya waktu itu saya alami, saya coba kerjakan sebaik-baiknya.
Dan saudara, saya mau katakan kepada Anda, saya nggak ngerasa ngantuk, nggak ngerasa capek, pokoknya terus kerjakan yang dikasih itu. Kenapa? Karena ini bukan beban bagi saya. Ini apa? Kehormatan. Saudara, dari mana kita ngerti kebenaran ini? Dari Alkitab, saudara. Melayani Tuhan itu kehormatan. Melayani Tuhan itu tidak sama dengan ramahnya orang di mungkin minimarket, supermarket. Melayani orang itu tidak sama dengan baiknya orang mungkin yang memang disuruh jaga counter. Tidak sama, saudaraku. Beda. Maka ketika saya dan saudara membaca firman, kehidupan saya dan saudara semakin bertumbuh. Pelayanan saya dan saudara semakin berdampak. Ketika semua itu didasari dari dan oleh kebenaran firman. Maka saudara, firman Tuhan itu penuntun bagi kita. Mungkin nanti di lain kesempatan saya memang gambarkan kompas ya. Karena banyak orang sekarang sudah gak ngerti itu gambar apa. Pikirnya jam, ya, kompas. Saudara, saya gambarkan ini karena banyak orang dulu suka tanya kepada saya, Pak, sebetulnya Alkitab itu kompas atau Google Map sih? Peta sih. Pengennya kan kita Alkitab itu seperti Google Map, apa ya, Waze ya. Belok kanan, belok kiri, ternyata jurang. Ya kan? Saudara, Alkitab itu kompas kita. Mungkin nanti waktu lain kita coba jelaskan ini. Tapi prinsipnya adalah Alkitab itu penuntun kita. Nah saudara, Bapak gereja kita, John Wesley, punya julukan manusia satu buku. Apakah John Wesley cuman punya satu buku? Tidak. Dia mengatakan satu hari minimal 5 jam membaca. Ya, 5 jam membaca. Maka dia buat aturan kalau sebagai lay speaker dalam zamannya Wesley ya, pengkhotbah tidak meluangkan waktu 5 jam membaca, dia nggak boleh khotbah. Mungkin hari ini banyak pendeta yang nggak bisa khotbah karena 5 hari nggak baca, 5 jam nggak baca sehari, saudara. Jadi kenapa dia dijuluki satu buku? Karena di antara buku-buku yang lain, bagaimanapun ini yang utama. Prinsip yang mendasar. Bapak Ibu, ada banyak yang bisa Anda dan saya baca. Ada banyak waktu yang Anda bisa gunakan untuk macam-macam aktivitas. Tapi berilah waktu. Prioritas Anda mau berapa lama? Bacalah firman Tuhan. Alkitab sebagai penuntun. Maka sedemikian penting saya dan saudara membaca. Kalau Anda ingin tetap di jalan itu. Kalau Anda ingin makin bertumbuh. Kalau Anda ingin makin berguna dalam hidup Anda. Mari kita tundukkan kepala kita. Terlalu banyak orang yang suka mengatakan, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tapi malas baca firman-Nya. Kita seringkali katakan yang terutama dalam hidup ini. Tapi kita pun malas baca firman. Jika kita, saya dan saudara mengasihi Tuhan, kita pasti senang membaca firman-Nya. Firman adalah penyataan khusus Tuhan yang diberikan kepada kita. Firman adalah menyatakan kehendak Dia yang kita bisa belajar dan memegangnya secara teguh. Bagi engkau yang sudah bertahun-tahun Kristen tapi engkau belum sungguh-sungguh membaca, merenungkan, menggali, melakukan firman, jangan tunda waktumu. Ambil waktumu, baca Alkitabmu. Bagi engkau yang mungkin
sudah mulai membaca tapi tidak mengerti Tuhan. Sudah baca, ikuti dengan baik. Minta bimbingan Roh Kudus Tuhan. Sehingga betul-betul Alkitab membimbingmu, mengarahkanmu apa yang akan engkau lakukan dalam hidupmu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, dengan sikap doa, jemaat yang di gereja saya undang untuk bangkit berdiri. Mari boleh kita masing-masing mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah sungguh kita mengasihi Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita sudah mengasihi Dia? Bagaimana kita bisa katakan aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh memahami, membaca, merenungkan setiap firman-Nya, perkataannya. Bagaimana kita katakan Tuhan aku mengasihi Engkau, tapi kita tidak suka mendengar suaranya. Bagaimana kita bisa berkata Tuhan aku mengasihi Engkau, tapi kita tidak ikuti tuntunannya yang ada dalam Alkitab ini. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Mari kita lihat kenapa saya sudah bertahun-tahun tidak bertumbuh. Mungkin kita cenderung menyalahkan, oh gereja kurang bagus, oh pengkhotbah kurang bagus, oh majelis kurang bagus, oh ini kurang bagus. Bukan. Karena engkau tidak ambil waktu sungguh-sungguh mendalami kebenaran firman Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, biarkan ini menjadi satu komitmen kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh sungguh mengerti firman Tuhan adalah penyataan khusus yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau menyatakan kehendak-Mu dalam kebenaran firman ini. Dan firman ini Tuhan berikan kepada kami untuk menuntun kami. Menuntun kepada keselamatan.
menuntun kepada kami bertumbuh, menuntun kepada pelayanan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami mengabaikannya. Tapi biarkan kami boleh memulai kehidupan yang baru. Kami boleh sungguh-sungguh mempelajari, menggali, memahami, mentaati setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami ada tahu ada banyak orang di tempat-tempat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan Alkitab. Bahkan kami tahu ada saudara-saudara kami yang harus menyalin dengan tangan karena Alkitab dilarang di daerah itu. Tapi mereka berjuang supaya bisa membaca Alkitab. Sementara kami Tuhan, mungkin di rumah kami lebih dari 5, lebih dari 2 Alkitab yang ada. Tapi kami mengabaikannya. Kami bersyukur kalau tahun ini juga ada rekan kami, keluarga Pak Martin, Ibu Esther memberikan Alkitab kepada kami. Biarkan kami juga membacanya. Tuhan, kami percaya Tuhan ingin kami bertumbuh. Dan hari ini kami tahu pertumbuhan itu bisa kami alami ketika kami boleh terus mendalami kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Bapa, pimpin kami. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah